Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyya ala rasul ba'dah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan ya untuk bisa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi kajian kita tentang pemaknaan umrah. Kita sampai ke bab talbiyah. Saya akan membahas agak sedikit lebih panjang tentang keutamaan talbiyah. Akan saya bacakan beberapa hadis tentang keutamaan talbiyah. Dan seperti kita sudah singgung kemarin dalam kajian sebelumnya, bahwa ada hadis yang menerangkan keutamaan talbiyah ya, dan akan saya bacakan juga hadis yang memerintahkan untuk mengangkat suara bagi laki-laki ketika bertalbiyah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, juga tercantum dalam silsilah al-ahadits as-sahihah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril alaihi salam faqala mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bitalbiyah fa innaha min sya'airil hajj. Nah, Jibril alaihi salam datang kepadaku lalu mengatakan, perintahkanlah kepada sahabat-sahabatmu untuk mengangkat suaranya ketika bertalbiyah, karena mengangkat suara dalam talbiyah adalah salah satu syiar haji. Nah, ini sama juga dengan umrah. Begitu juga salah satu riwayat lagi ya, dan ini ketika disebutkan haji, nah ini adalah untuk dalam rangka serangkaian ibadah haji, tapi talbiyah itu juga dalam umrah juga merupakan salah satu rangkaian ibadah umrah. Jadi jangan kemudian kita meremehkan talbiyah, kemudian kita jarang bertalbiyah, kita ngobrol, kita banyak ngobrol di kereta, di bis, kita banyak makan. Silakan ngobrol tapi seperlunya, silakan makan tapi seperlunya, tapi jangan kemudian menghabiskan waktu untuk ngobrol, ya, menghabiskan waktu untuk makan, ya. Jangan kemudian ya ketika di bis, ketika di kereta mungkin ya camilan itu selalu ada, kemudian waktunya dihabiskan untuk ngemil, untuk makan, jangan. Tapi habiskan waktu untuk bertalbiyah, banyaklah bertalbiyah. Dan ingat ya, kita berangkat umroh ini bisa jadi ini terakhir. Jangan sampai kemudian yang terakhir ini ya kita isi dengan ya talbiyah yang kurang. Kita tidak serius dalam melaksanakan umroh yang bisa jadi terakhir ini. Nah, jangan sampai gitu ya. Dalam riwayat yang lain ya, Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol? Yaitu ada al-ajju was-sajju, yaitu di dalam haji ya, yaitu adalah mengangkat suara dalam bertalbiyah, mengeraskan suara dalam talbiyah, dan juga menyembelih hewan hadyu bagi yang berhaji tamattu. Tapi menurut penjelasan ulama ya, hadis ini bukan mengatakan bahwa paling utama itu adalah bertalbiyah dan memotong hewan, karena yang sudah jelas ya, amalan paling utama dalam haji adalah wukuf di Arafah. Tapi ini adalah sebagai peringatan, karena banyak orang yang ya meremehkan ya. Banyak orang yang menganggap itu tidak penting, akhirnya ya meremehkan talbiyah. Artinya banyak ngobrol, banyak tidur, tidak banyak mengisi waktu dengan talbiyah. Nah, ini sayang. Apalagi ya orang yang berangkat haji, di mana haji ini ya sekarang bukan hal yang mudah ya. Kita tahu ya berapa tahun orang harus antri untuk berangkat haji ya. Makanya jangan sampai kemudian disia-siakan, jangan sampai dianggap enteng, jangan sampai tidak kita seriusi. Kemudian ya satu keutamaan talbiyah yang luar biasa, yaitu ketika seorang muslim itu bertalbiyah, maka semua benda-benda di sekitarnya juga ikut bertalbiyah. Ada batu atau tanah liat atau ya pohon, itu semuanya bertalbiyah juga ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yurabbi, ketika seorang muslim itu membaca talbiyah, illa labba ma an yaminihi wa shimalihi min hajar wa aw syajar aw madar, ya.
Ya, semua yang ada di kiri kanannya berupa pohon, berupa tanah, berupa batu, ya, tanah liat, itu semua bertalbiyah. Bayangkan ya. Ya, benda-benda mati ikut bertalbiyah menyambut talbiyah kita. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Memang kita tidak dengar talbiyah mereka ya. Tapi ini bukan berarti mereka tidak bertalbiyah. Sama juga ketika kita ya mendengar ayat yang menerangkan bahwa langit dan bumi beserta isinya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Isra, tusabbihullahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ya. Ya, 7 langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya, semua benda itu semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya terletak pada surat Al-Isra ayat yang ke-44 ya. Ini ya lebih kita tekankan lagi ketika kita di tanah suci, kita menyadari bahwa semua benda mati yang ada itu bertasbih. Jadi kita merasa bahwa kita ini adalah satu sinkron dengan alam semesta yang bertasbih. Nah, kita bertanya pada diri kita sendiri, dan ini bukan cuma ketika kita ada di tanah suci ya. Semua benda yang ada itu bertasbih, termasuk yang ada di tanah air kita, di depan rumah kita, ya pohon-pohon, ya mungkin ya batu bata rumah kita, dan semua benda ini bertasbih. Nah, kita manusia ini bagaimana? Apakah kita sudah banyak bertasbih? Atau ya tasbih kita kurang? Jangan sampai kita kemudian kalah dengan benda mati yang bertasbih ya. Kemudian kita kurang tasbihnya. Nah, ini ditekankan lagi ketika kita berada di tanah suci, ketika berada di Mekah, akhirnya kita ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita nggak tunduk kepada Allah? Wong semua benda mati itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Nah, itu ya pertanda bahwa Allah itu adalah yang Maha Agung. Nah, makanya kita juga ya bisa menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita di tanah suci, dan juga ya menambah kekhusyuan kita dalam bertalbiyah ketika kita tahu bahwa benda mati yang ada di kiri kanan kita itu semua ikut membaca talbiyah. Nah, kita tidak tahu bagaimana mereka bertalbiyah. Kita tidak tahu bagaimana tanah itu kemudian ikut bertalbiyah. Kok bisa tanah yang ya tanah atau batu itu bertalbiyah, kok bisa pohon itu juga bertalbiyah? Kok bisa? Nah, ini kan bukan wilayah kita nggak usah nanya, tapi ketika ada berita dari Allah Subhanahu wa taala, ada berita dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita terima dan kita imani. Sama juga ketika kita mendengar ayat yang menerangkan bahwa langit dan bumi dan semua isi, semua yang ada di langit dan bumi semua bertasbih. Bagaimana? Tasbihnya bagaimana? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa langit, bumi dan semua benda yang ada di antara langit dan bumi itu bertasbih, ya kita percaya saja dan kita ambil pelajarannya apa? Ayo manusia, kita ini manusia jangan sampai kalah dengan hewan yang bertasbih. Jangan sampai kalah dengan benda-benda mati. Makanya ada dalam sebuah tafsir ya, saya tapi kita nggak akan bahas ini secara panjang lebar ya. Ketika saya pernah membahas hal ini panjang lebar di sebuah majelis, ada keterangan bahwa hewan pun juga bertasbih. Artinya apa? Dan juga ada seorang ulama mengatakan ya jangan-jangan ya ketika orang naik kuda itu kudanya lebih banyak bertasbih dibandingkan yang naik. Kudanya lebih banyak bertasbih daripada yang mengendarainya. Bagaimana orang bisa kalah sama kuda? Jangan sampai kita kalah sama hewan-hewan itu. Atau bisa jadi orang ya di rumahnya dia punya kucing ya, orangnya jarang bertasbih, ya kucingnya lebih banyak bertasbih. Bahkan kalau kucing itu dipelihara oleh orang kafir ya, kucingnya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, malah tuannya malah kafir. Ini kan ya jangan mau kalah sama benda mati. Nah, ini ya mari kita introspeksi diri kita, bagaimana tasbih kita hari ini. Sudahkah kita banyak bertasbih? Sudahkah kita memahami makna kalimat tasbih yang luar biasa ini ya? Ya ini jangan sampai kita kalah sama hewan-hewan, jangan sampai kita kalah sama serangga-serangga yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ya ketika kita di tanah suci,
ya di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita malah ya kurang tasbihnya, jangan sampai kita malah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa bebas seolah-olah sedang liburan ke mana gitu. Kita ini ketika kita di Mekah, ketika kita di Madinah, kita berada di tanah suci. Jadi kita harus mengagungkan tanah suci ini, harus menghormati tanah suci ini, menghormati kesucian tanah suci, karena ya seperti yang sudah saya singgung kemarin ya, orang-orang yang bertakwa pasti dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Islam. Salah satunya adalah mengagungkan syariat Islam, yaitu mengagungkan tanah suci, mengagungkan ritual ibadah umrah dan haji, diagungkan. Jangan kita ya kerjakan dengan tidak serius, kita ketawa-ketawa, ya kemudian kita gunakan untuk bercanda, untuk kita pleset-plesetkan syariat itu atau bacaan itu kita pleset-plesetkan, jangan sampai. Nah ini apa namanya, ketika kita bertalbiyah juga ya, itu ketika kita sadar bahwa batu, tanah, pohon itu ya ikut bertalbiyah. Ketika kita bertalbiyah, maka kita jadi akan semakin khusyuk dan semakin sadar dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan semakin akan serius dalam membaca talbiyah. Dan ada satu lagi hadis tentang keutamaan talbiyah, dan ini hadis yang luar biasa ya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qattun wa la kabbara mukabbirun qattun illa busyir." Ketika orang bertalbiyah, ketika orang membaca takbir, maka dia akan mendapatkan berita gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah. Ada yang nanya, "Ya Rasulullah, apakah berita gembira itu adalah berita gembira bahwa dia akan masuk surga?" Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, berita gembira itu adalah berita gembira tentang surga." Bayangkan, luar biasa ya. Siapa yang memberi berita gembira? Yang memberi berita gembira adalah malaikat atau dua malaikat yang menulis amal. Ini luar biasa ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Ya, waktu ketika kita bertalbiyah, ketika jamaah berangkat dari kota Madinah, mulai ihram di Bir Ali ya atau Dzul Hulaifah, langsung talbiyah, berbanyak talbiyah. Kalau capek istirahat, tidur sebentar, makan, minum ya. Itu, tapi jangan sampai kemudian ya kita malas-malasan bertalbiyah ya. Salah satu riwayat hadis yang menerangkan bahwa sahabat Nabi SAW itu mengucapkan talbiyah dengan suara keras ya. Dari riwayat Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah Nabi SAW bil Madinah dhuhr arba'an wal 'asr bidul khalifah raka'atain. Nabi SAW salat zuhur di kota Madinah 4 rakaat, lalu salat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Wa sami'tum yasrakhuna bihima jami'an. Ya, kemudian saya mendengar para sahabat itu ya berteriak dalam bertalbiyah. Ini keutamaan talbiyah yang ini menjadi penyemangat, dan juga pada kajian sebelumnya sudah diterangkan sekilas tentang makna talbiyah yang insya Allah cukup untuk menjadi bekal ya kekhusyuan kita dalam bertalbiyah. Ketika kita bertalbiyah, kita resapi maknanya, kita baca makna talbiyah itu di dalam dada kita supaya talbiyah kita menjadi khusyuk. Dan satu lagi yang penting untuk kita ketahui, bahwa ketika kita berzikir, afdal adalah kita berzikir dengan mulut kita dan hati kita. Bagaimana berzikir dengan hati kita? Caranya adalah ketika mulut kita berzikir ya subhanallah, itu hati kita menyebutkan makna dari kalimat itu. Nah, itu berlaku juga untuk semua ibadah. Dalam sholat, ketika kita sholat, hati kita juga ikut mengucapkan makna bacaan sholat. Ketika kita bertalbiyah, nah ini juga, itu hati kita juga mengucapkan maknanya. Makanya ini harus tahu maknanya juga, dan utamanya ya berzikir dengan lisan dan juga dengan hati ini harus kita latih. Dan ini bukan hal yang berat ya, tapi ini bisa kita latih. Ketika kita sudah nanti terbiasa, kita bisa membaca dengan mulut kita, dan hati kita juga ikut membaca, dan ini efeknya luar biasa. Membaca dengan hati ya, ketika makna kalimat langit itu masuk ke dalam hati kita, ya kita sadar ya, talbiyah itu juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Datang dari langit. Begitu juga kalimat-kalimat zikir ya, itu datang dari langit semua. Itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, itu
itu kalimat-kalimat yang singkat, ya kalimatnya singkat ya, subhanallah itu singkat, walhamdulillah itu singkat, la ilaha illallah singkat, tapi maknanya luar biasa dalam, maknanya luar biasa agung ya, makanya keutamaan membaca kalimat-kalimat itu sangat besar sekali. Contohnya seperti yang diriwayatkan oleh Nabi SAW yang tercantum dalam Sahih Muslim ya, dalam potongan satu hadis yang lumayan panjang ya, subhanallah walhamdulillah tamla'an ya tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi pahalanya. Dan sebelumnya ya walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal loh. Bagaimana kok ucapan yang ringan, yang pendek ini kemudian maknanya besar, maknanya luar biasa. Nah ini jangan sampai kemudian kita ya mentang-mentang itu kalimat-kalimatnya pendek, ya, kata-katanya mudah diucapkan, akhirnya malah kita tinggalkan. Justru ya kalimatnya ini pendek inilah yang membuat kemudian mudah diucapkan. Dan bagaimana kok bisa ucapan alhamdulillah itu bisa tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal hamba? Karena maknanya luar biasa. Maknanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca banyak-banyak. Kita baca dengan mulut kita dan juga kita baca dengan hati kita lah. Akhirnya ya nanti ya keutamaan yang kita dapatkan itu bertambah besar, bertambah banyak. Ya apalagi dalam sholat ya. Kita baca Al-Fatihah dengan hati yang juga ikut membaca maknanya, merenungi maknanya. Kita baca surat Al-Quran, kita baca takbir, kita rukuk, kita sujud. Nah, alangkah indahnya kalau kita sudah terbiasa ya berzikir dengan mulut dan hati kita, ya sholat dengan mulut dan hati kita. Kemudian kita ke tanah suci dalam keadaan sudah terbiasa. Kita sholat dengan mulut dan hati, kemudian kita zikir dengan mulut dan hati selama 9 hari 12 hari, yaitu luar biasa itu ya. Pahalanya lebih besar dan juga luar biasa sekali, bisa kita manfaatkan waktu itu untuk berzikir. Tapi banyak manusia yang tidak paham. Banyak kaum muslimin yang tidak paham ya. Apalagi kalau berangkat haji ya selama 22 hari, selama 25 hari ya bisa menggunakan waktu untuk mentadabburi Al-Qur'an, ya berzikir dengan hati, dan juga tadi yang mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan hati, ya kemudian ya bertalbiyah dengan hati dan sebagainya. Doa yang kita panjatkan di Arafah, ketika kita wukuf, ketika kita tawaf, itu kita baca dengan hati, luar biasa sekali ya. Dan kemampuan untuk bisa membaca dengan hati ya, sinkron antara mulut dan hati ini bukan hanya berlaku ketika kita sedang umrah dan haji, tapi dalam seluruh hidup kita, karena hidup kita tidak bisa lepas dari sholat, tidak bisa lepas dari zikir ya. Kita membaca tasbih dan tahmid dan takbir setelah sholat 33 kali masing-masingnya, itu luar biasa ya. Sholat juga begitu juga ketika kita baca Quran, itu tidak bisa terpisahkan dengan hidup kita, antara ya sinkronnya antara lisan dan hati dalam zikir itu tidak bisa terpisahkan. Nah, sayang kalau kita berzikir tapi hati kita tidak bisa ikut berzikir. Sayang ketika kita baca Al-Quran tapi hati kita nggak ikut ya nyambung dengan Quran saat kita baca Quran. Sayang kalau kita sholat, kalau kita tidak bisa ya hati kita sambil menghayati makna bacaan yang kita baca dalam sholat, ya luar biasa sayang ya. Ya akhirnya sholat kita jadi kurang berkualitas, zikir kita jadi kurang berkualitas. Ya, ketika hati kita ikut berzikir, maka kualitasnya akan meningkat ya. Derajat kita akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, ya, pertanyaannya sekali lagi ya, pertanyaannya, apakah kita sudah ingin dekat sama Allah? Apakah kita sudah peduli dengan diri kita? Apakah diri kita ini dicintai Allah atau dibenci Allah? Apakah diri kita ini dekat sama Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi harus kita tanyakan sama diri kita terus. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah bertanya, tidak pernah memeriksa. Akhirnya jangan-jangan ya dekat dengan Allah ini sudah bukan satu hal yang penting lagi. Jadi orang mau dekat dengan Allah, mau jauh dari Allah sudah nggak penting lagi. Ya ini hal yang tidak benar. Kita harus peduli pada posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dekat sama Allah, kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi seluruh makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rizki, yang menciptakan kita, yang memberi kita semuanya. Ini malah kita ingin dekatnya dengan nasallahu salamah wal afiyah, dengan orang-orang yang jauh dari Allah, dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita pengen dekat dengan orang-orang itu, tapi kita nggak pengen dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ya kita milih untuk tidak peduli pada posisi diri kita di sisi Allah. Kita nggak peduli apakah diri kita dicintai atau dibenci oleh Allah. Tapi ya sudah, itu nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita ya kerja. Bagaimana saya bisa keluarga saya hidup dengan layak. Bagaimana saya menyiapkan masa depan. Nah, akhirnya padahal masa depan itu adalah masa depan akhirat. Ya. Kalau kita ya anggap ya kita pikir bahwa masa depan itu adalah masa depan dunia, ya ketika kita tua, masa tua kita, ya berapa banyak orang yang ya meninggalkan dunia ini ketika dia masih muda. Maknanya dia belum mencapai masa depan, dia sudah berpindah ke akhirat. Nah, masa depan yang sejati dan abadi itu di akhirat. Kita siapkan hidup ini sebagai bekal untuk masa depan kita di akhirat. Nah, salah satu bekalnya adalah bagaimana kita membaca kalimat-kalimat langit yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan bahwa kalimat itu ringkas, justru untuk kita ucapkan dengan mudah, malah kita karena kalimat-kalimat itu ringkas akhirnya kita remehkan, akhirnya kita anggap enteng. Nah, jangan sampai ya seperti itu. Dan kalimat-kalimat itu ya seperti yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, walhamdulillah tamlaul mizan, ya kalimat alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan amal. Ya kan yang kita carikan bagaimana agar timbangan amal itu bisa berat di akhirat. Nah, kita baca alhamdulillah yang banyak dan kita renungi maknanya. Ya, begitu juga ya subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ya, kalimat subhanallah alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Ini kita baca dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang memaknai, kita baca dengan hati juga maknanya lah, supaya apa? Ya, kita mendapatkan keutamaan dari kalimat-kalimat yang indah itu, dari kalimat-kalimat yang turun dari langit, ya, turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian kita suka membaca kalimat-kalimat dari makhluk ya, dari quote-quote dan sebagainya, tapi kemudian kalimat-kalimat langit kita tinggalkan. Ya, rugi sekali ya, padahal kalimat langit itu adalah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Ya, kalimat-kalimat langit itulah yang menghidupkan jiwa kita, yang menghidupkan hati kita, yang membersihkan kotoran-kotoran hati kita, ya, yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita dan memberi kita rahmat, ridho dan hidayah menuju jalan yang dicintainya, menuju jalan keselamatan di hari akhir nanti. Kemudian ketika kita sampai di Mekah ya, kita ingatlah kemuliaan tempat ini ya. Ya, Al-Baitul Haram, tanah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanah suci. Kita ingat ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Mekah dengan ya begitu susah, ya mendapatkan perlawanan dari kaumnya sendiri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap ya beristiqomah dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan risalahnya sampai kepada zaman sekarang ini, sampai Islam kemudian menerangi dunia dan Islam masih ada pada zaman sekarang ini. Ketika kita di Mekah kita ingat itu, ingat perjuangan Nabi. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram ya, atau ketika kita saat duduk di Masjidil Haram kita ingat ya, Ka'bah itu dulu ada 360 berhala. Ya, kemudian berhala itu disingkirkan. Ya, makanya kita ingat tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berazam untuk terus meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ya merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari segalanya dan kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita kepada Allah ya kalau kita di tanah suci tapi tauhid kita masih bermasalah. Hati-hati, kawan sekalian, hati-hati. Ya, hati-hati ya. Kemudian kita ingat bahwa di Mekah itu ada Ka'bah yang merupakan kiblat dari dunia, ya, tempat wahyu Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan, ya, tempat ya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang berisi kehidupan, yang menghidupkan jiwa kita, yang membuat manusia tahu untuk apa dia hidup, yang membuat manusia mendapatkan petunjuk untuk bisa menuju jalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa menuju keselamatan bagi manusia itu sendiri di dunia dan akhirat. Ya, bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan petunjuk kepada manusia seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap menyebarkan petunjuk Allah ini walaupun harus mengorbankan dirinya.
walaupun harus mengorbankan dirinya. Harusnya kita malu kalau kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan Islam ini begitu bersusah payah, malah kitanya tidak serius dalam berislam. Nabi SAW ya bersusah payah untuk menyampaikan Quran ini, dan para sahabat Nabi SAW ya menyebarkan Quran ini ke seluruh penjuru dunia. Kita malah tidak serius dalam berinteraksi dengan Quran. Hati-hati ya. Mekah Al-Mukarramah adalah tanah suci yang menjadi tempat kiblat sholat bagi kaum muslimin, adalah satu tempat yang istimewa. Ini harus kita ingat ya, ketika kita ada di tanah suci, kita ingatkan diri kita bahwa kita ini sekarang sedang di tanah suci, tanah yang mulia, tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di saat kita berjalan di kota Mekah ya, di dekat Masjidil Haram, ya kita pikirkan ini dulu sahabat Nabi pernah lewat di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pernah lewat di sini ya. Ya kemudian pernah lewat di sini juga Abu Lahab, Abu Jahal dan musuh-musuh Nabi yang lainnya pernah di sini lah. Sekarang kita pikirkan ya, kemana mereka ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan musuh-musuh Nabi udah hilang semua, di neraka semua karena mereka mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhasil ya menunaikan tugas yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam pun sampai hari ini. Dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam adzan, sementara Abu Jahal dan Abu Lahab disebutkan dalam ya konteks buruk, yaitu disebutkan bahwa mereka adalah musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuh-musuh Islam, yang menjegal ya, orang yang ingin membawa Islam, yang menjegal orang yang ingin membawa kebenaran, yang menjegal orang yang ingin membawa petunjuk, orang yang ingin mengikuti petunjuk dijegal oleh mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka kalah, mereka musnah, mereka hancur, sementara Islam ya tetap jaya. Ini peringatan buat orang-orang yang ya mencoba-coba ingin menjegal Islam, menghalangi orang dari mendapatkan hidayah, mereka sendiri yang akan rugi. Dan salah satu keistimewaan Mekah, ini kita tidak akan bahas semuanya ya, karena ini kan jadi sangat panjang sekali. Semoga ada kesempatan bagi kita lain kali untuk kita bahas dengan panjang lebar ya. Tapi salah satunya adalah apa? Kota Mekah ini adalah kota Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal ya. Tidak dimasuki oleh Dajjal. Ini ketika Dajjal itu bisa masuk ke seluruh penjuru dunia, tapi ketika mau masuk Mekah dijaga oleh malaikat. Begitu juga ketika mau masuk ke kota Madinah dijaga oleh malaikat. Begitu juga yang harus kita perhatikan adalah hati kita ketika kita berada di kota Mekah, karena seperti yang sudah kita bahas ya, kota Mekah ini adalah kota yang istimewa, dan orang yang berniat untuk jahat di kota Mekah ini dia akan mendapatkan dosa. Berbeda dengan orang yang berniat untuk melakukan perbuatan dosa di luar kota Mekah, di luar tanah suci, itu belum dihitung sebagai pahala. Tapi ketika sudah ada tekad, sudah ada azam, apalagi sudah melakukan, maka baru ada dosa. Nah, ini. Kemudian ketika kita tawaf ya, kita harus ingat bahwa tawaf itu sama seperti dengan sholat, hanya tawaf itu boleh bicara. Tapi jangan kemudian ya boleh bicara, kemudian kita tawaf itu tidak kita isi dengan berdoa, berzikir atau baca Quran, malah kita banyak ngobrol, malah kita live di sosmed ya, kita tawaf ya, buat apa? Ya, buat apa orang sedunia tahu kita tawaf itu buat apa? Supaya apa orang kalau tahu kita siarkan tawaf kita di sosmed, buat apa? Nah, tujuannya apa? Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya ketika kita tawaf kita harus khusyuk. Ya, kita harus khusyuk, kita harus merasa rendah diri, kita harus merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bisa datang ke rumahnya, ke Mekah, ke Ka'bah untuk kita bisa tawaf. Lah ini kita ingat bahwa kita harus tunduk, harus khusyuk, harus ya. Jangan ketawa-ketawa, jangan banyak ngobrol, jangan ya. Jangan kemudian hati kita tidak dipenuhi dengan khusyuk ya. Hati yang tunduk ini tidak hanya berlaku di tanah suci ya, dan ini menentukan kualitas ibadah kita dan menentukan
posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya tunduk itu lebih utama dibandingkan orang yang hatinya tidak tunduk, dan ibadah itu asalnya adalah ketundukan hati. Hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cari ketundukan itu meskipun kita di tempat tinggal kita, di tanah air kita, bukan hanya tunduk kepada Allah ketika kita di tanah suci saja. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah sudah begitu banyak, sudah begitu besar. Nah, kita amati, kita pikirkan. Ya, kemudian nanti ketundukan itu akan muncul. Kita sadari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan muncul ketundukan itu dalam hati kita. Nah, tawaf itu nanti akan ya mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Nanti akan melewati Hajar Aswad atau garis yang sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, kita ingat Hajar Aswad itu adalah ya batu yang turun dari surga, yang tadinya warnanya putih kemudian dikotori oleh dosa-dosa manusia. Nah, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa sampai ke tanah suci, ya juga mampu untuk memudahkan kita jalan menuju surga. Nah, kita semakin ya besar pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan surga. Nah, ini yang kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membawa kita ke surga. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta surga. Nah, ini doa minta surga ini bukan hal yang enteng ya. Jangan kita remehkan, jangan kita anggap remeh, kita anggap tidak penting. Surga kok nggak penting, terus yang penting apa? Makanya kita harus banyak-banyak doa minta surga. Nah, ketika kita ya ingat Hajar Aswad, lewat di depan Hajar Aswad atau bahkan mungkin mencium Hajar Aswad, ini ingat bahwa Hajar Aswad itu dari surga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ke surga. Dan doa yang kita panjatkan di tanah suci itu lebih mustajab dibandingkan dengan di tempat lain. Setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Yang dibaca adalah di rakaat pertama surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini ada hubungannya dengan 2 kalimat syahadat ya. Yang surat Al-Kafirun yaitu menolak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk menyembah Tuhan selain Allah. Sementara surat Al-Ikhlas adalah memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya surat Al-Kafirun itu dibaca pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dan kalau kita perhatikan ya, dalam sehari-hari kita pun, contohnya dalam sholat sunnah fajar ya, sholat sunnah sebelum subuh, itu disunahkan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini untuk yang meneguhkan keyakinan kita akan batilnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas adalah untuk meneguhkan keyakinan kita, mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, dan kita mesti memurnikan peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini adalah mempunyai korelasi yang amat kuat dengan keberadaan Masjidil Haram ini ya, yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangunnya adalah alla tusyrik bi syai'an ya. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an. Intinya apa? La tusyrik bi syai'an. Janganlah kau menyekutukan denganku satu apapun, tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah ya misi Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Tugasnya adalah jangan kamu musyrik. Nah, ini kemudian ditekankan lagi dalam banyak rangkaian ibadah, contohnya talbiyah, yaitu adalah untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, kemudian pada sholat 2 rakaat tawaf ini masih ada hubungan sangat erat
Artinya kita harus ya menyingkirkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dari hidup kita, dari hati kita. Jangan sampai kita menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita murnikan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan kita. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas mengingatkan kita untuk punya sikap baro'ah kepada kaum musyrikin. Baro'ah itu berlepas diri, membenci, ya. Kita membenci kekufuran dan membenci orang-orang kafir. Begitu juga ya, ditambah lagi dalam surat Al-Ikhlas itu ya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali bagi kita untuk bisa memahami, mempelajari ya pelajaran-pelajaran di balik surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, karena hidup kita tidak pernah terlepas dari surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya. Sholat qobliyah fajar, ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh, yaitu sholat pertama pada hari seorang mukmin, yang membuka hari seorang mukmin adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini harus kita tahu maknanya. Kemudian surat Al-Ikhlas juga kita baca setelah selesai sholat subuh 3 kali, dan setelah selesai sholat maghrib 3 kali juga bersama surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka kita perlu kita pahami dengan detail, kita pelajari apa pelajaran-pelajaran di balik itu. Kalau bukan karena surat itu begitu penting bagi hidup seorang muslim, maka tidak mungkin surat itu dibaca berulang-ulang setiap hari, ya. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian ya disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Ketika kita minum air Zam-Zam, kita ingat bahwa ya air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik di muka bumi. Kita ingat kembali ya kisah bagaimana sejarahnya kemunculan air Zam-Zam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya, dan juga secara umum keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkait erat dengan Mekah, terkait erat dengan syiar-syiar ibadah haji, ya. Kita ingat kembali bahwa air Zam-Zam adalah ya sesuai yang kita niatkan. Ketika orang meniatkan minum air Zam-Zam adalah untuk meraih banyak ilmu, maka dia akan meraih banyak ilmu. Ketika orang minum air Zam-Zam agar keturunannya bisa menjadi keturunan yang soleh, maka akan dia dapatkan apa yang dia niatkan dalam meminum air Zam-Zam, ya. Orang mau niatkan untuk menghafal Quran, maka dia akan mendapatkan, ya. Ada juga orang yang meniatkan apa? Untuk sembuh dari kecanduan. Dari kecanduan khamr, mungkin kecanduan ya bisa jadi rokok. Ya, menyembuhkan dari kecanduan rokok, bisa jadi kecanduan narkoba dan lain-lainnya, dan penyakit, ya. Dan ini kisah-kisah ini banyak, ya, kisah-kisah orang yang sakitnya luar biasa, yang kemana-mana tidak bisa sembuh, kemudian sembuh setelah minum air Zam-Zam. Begitu juga orang yang minum air Zam-Zam untuk ya menyembuhkan penyakit hati, dia bisa. Karena apa? Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam adalah seperti yang diniatkan ketika orang meminumnya. Kemudian ya sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil dari Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali itu ya berawal di Safa dan berakhir di Marwah. Nah, ketika kita sa'i, kita ingat bahwa kita sa'i ini adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu apa hikmahnya, karena setiap perintah Allah tidak harus kita tahu hikmahnya baru kita laksanakan. Yang penting adalah kita melaksanakan perintah itu, kemudian sudah kita taat. Hikmahnya apa enggak penting. Hikmahnya apa? Kita melaksanakan perintah Allah. Ini adalah keyakinan yang harus kita punya dalam seluruh hidup kita. Karena ya ketika orang melaksanakan perintah Allah, tapi dia mensyaratkan harus tahu manfaatnya. Nah, artinya apa? Dia melakukan itu adalah untuk meraih manfaat, bukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, tapi adalah untuk meraih manfaat. Dan ini bahaya sekali. Karena apa? Keikhlasan bisa hilang. Keikhlasan dalam melaksanakan ibadah bisa hilang. Karena ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah itu murni dikerjakan
hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, dan dengan rahmat Allah itu kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Nasallahu salamah wal afiyah. Dan ini yang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan tanpa kenapa. Nah, ketika orang banyak membahas tentang manfaat, keikhlasan akan kurang. Contohnya, orang membahas tentang panjang lebar manfaat puasa, ya, manfaat puasa bagi kesehatan. Akhirnya apa? Orang berpuasa niatnya goyang. Pertama, dia niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya apa? Dia ada niat-niat yang menyertai, yaitu untuk sehat. Nah, membahas tentang manfaat panjang lebar itu akan membuat keikhlasan itu pelan-pelan berkurang, dan bisa jadi ya hilang ya. Contohnya orang yang sholat, gerakan sholat itu punya manfaat A, B, C, D, E. Ketika kita rukuk manfaatnya A, B, C, D. Ketika kita sujud manfaatnya A, B, C, D. Akhirnya orang memperlama sujud bukan karena dia menikmati ya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati hatinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi malah apa? Supaya sehat. Ini rugi ya. Ya, kalau dia itu memperpanjang sujudnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menikmati bacaan sholat, ya, menikmati ketundukan, menikmati kehinaan, menikmati membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghinakan diri, maka dia dapat manfaatnya. Maka dia akan dapat manfaat yang akan dia raih pada dirinya, pada fisiknya, ya, tanpa dia sadari. Berbeda kalau niatnya itu dari awal sudah mencari kesehatan, memperpanjang rukuk supaya ya otot-otot itu yang tadinya kaku menjadi renggang kembali. Ya, kemudian sujud ya supaya darah mengalir deras ke kepala. Akhirnya apa? Murni ibadah untuk manfaat. Nah, ini ibadah sendiri maknanya apa? Tunduk. Kita laksanakan karena kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah saya. Kenapa sih kok kita disuruh ya berlarian, ya, berlarian dari sofa ke marwa, ya, bolak-balik 7 kali? Ini kan jauh ya. Nah, ini apa namanya? Jangan kita tanya kenapa, tapi sadarilah posisi diri kita sebagai hamba, bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mesti patuh, yang mesti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tanya kenapa. Nah, kemudian ya tidak lepas dari ingatan kita tentang bagaimana ketaatan Siti Hajar, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya, ya, bersama anaknya yang masih bayi sendirian di tempat yang tandus dan gersang. Ya, kita mengenang kembali bagaimana respon Siti Hajar kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika hendak meninggalkan istrinya kembali ke negeri Syam. Siti Hajar tidak bertanya macam-macam. Kenapa engkau tinggalkan aku dan anakku di sini? Mengapa engkau tega di tempat ini? Bagaimana nanti makannya? Bagaimana? Tidak. Tapi pertanyaan Siti Hajar satu saja pertanyaan. Apakah ini perintah Allah? Apakah kamu meninggalkanku di sini bersama anakku ini merupakan perintah dari Allah? Jawab Nabi Ibrahim, iya. Ya. Lalu apa respon Siti Hajar setelah mendengar jawaban ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa jawabannya? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan membuat saya menderita. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kita terlunta-lunta, kita menderita, kita sengsara, tidak. Dan terbukti ya dari sa'i ini kemudian muncul air Zam-Zam, kemudian ya pada sejarahnya kemudian jadilah Mekah itu sebagai tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didirikan Ka'bah yang menjadi sampai sekarang ini. Makanya pelajarannya apa? Kita tidak putus asa untuk berusaha, dan juga kita tidak putus asa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak putus asa ketika ya doa kita belum terijabahi. Dan ini sebuah masalah ya. Ketika orang berdoa, ketika baru sekali, 2 kali, 3 kali berdoa
tidak nampak tanda-tanda doa itu terkabul, kemudian dia merasa putus asa, akhirnya tidak lagi mau berdoa. Ini salah ya. Kita terus berdoa. Ya, walaupun doa itu tidak terkabul karena hikmah apa kita nggak tahu ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa kita, tapi yang jelas doa itu sudah terangkat ke langit dan akan menjadi pahala, akan menjadi sebuah ibadah, dan bisa jadi nanti diberi nikmat lain yang sesuai dengan apa yang kita minta, atau kita dijaga dari keburukan yang sebesar apa yang kita minta dalam doa kita, atau nanti doa itu menjadi ya amal soleh atau pahala, atau diberikan nanti pada hari kiamat ya. Kemudian tahallul ya, gundul ya, sama juga ya, kita menggundul rambut kita dengan silet ya. Itu adalah kita menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat dan patuh kepada petunjuk Nabi SAW, yang mana keutamaan yang menggundul rambutnya dengan silet ya sampai habis itu didoakan oleh Nabi SAW 3 kali ya. Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Kemudian yang sekali wal muqassirin, bagi orang-orang yang mencukur tapi tidak sampai digundul. Nah ini ya, kurbankan apa saja ya demi Allah ya. Rambut kita mungkin yang memperindah penampilan kita habiskan ketika kita umrah atau haji. Jangan kita kemudian menjadi ya orang-orang yang menyembah penampilan ya. Kita kurbankan ya keutamaan untuk meraih pahala, kita kurbankan tahallul dengan silet ya untuk meraih banyak keutamaan demi menjaga penampilan kita. Nah, ini yang yang akhirnya kita kehilangan keutamaan ya. Mengapa kita memilih untuk tingkatan yang lebih rendah? Hanya karena apa? Penampilan. Jangan dong, jangan. Sayang gitu. Kita haji sekali seumur hidup, ya umroh juga setahun sekali, apa 5 tahun sekali, apa 3 tahun sekali. Sayang dong kalau kita nggak gundul. Supaya apa? Supaya penampilan terjaga. Nanti penampilan saya ini. Dan ini ya yang hari ini karena orang kehilangan orientasi hidup, akhirnya banyak orang yang orientasi hidupnya adalah fokus pada penampilan. Nah, padahal hidup itu adalah ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyelamatkan diri kita dari neraka dengan memperbanyak bekal amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita ya tidak mau meraih keutamaan yang lebih tinggi, sementara kita kalau beli barang di dunia kita maunya yang paling bagus. Kita maunya yang paling bagus ya. Tapi kenapa kok enggak beli yang paling bagus ya? Karena tidak punya uang. Kalau punya uang maunya yang bagus. Dan mengapa dalam ibadah kita maunya yang tingkatan yang rendah? Ini ini mindset yang harus kita perbaiki. Nah, kemudian setelah tahallul selesailah rangkaian umroh. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Fokus ke masjid, buat program ibadah, banyak baca Quran dan banyak berdoa dengan bertadarru', dengan tunduk, dengan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dalam Masjidil Haram. Kita gunakan untuk tawaf sunnah, perbanyak ibadah ya. Kemudian perbanyak minum air zam-zam dengan niat untuk memperkuat ibadah. Dan ya anggaplah ini umroh yang terakhir, maka laksanakanlah dengan maksimal. Dan terakhir, jangan lupa ya untuk memiliki rasa takut akan ibadah umrah ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini bisa jadi Allah nolak ya, dan kita nggak tahu apakah umrah kita ini diterima atau tidak. Ya, makanya kita harus punya rasa berharap juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ya perbanyaklah doa memohon agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita terkait dengan umrah pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.